Kata Allah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka dia pasti menemuimu. Kata mulaki itu, Ibu, mulaki itu kita menemui dia. Berarti kalau kita menemui dia, dia di depan atau di belakang? Di depan. Ya, coba nanti Ibu baca ya. Nah, ini biar fa innahu mulaqikum. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ini Ibu baca Al-Jumu'ah ayat 8. Surat Al-Jumu'ah itu 60 berapa? 64, 63, 62 ya. Ayat 8. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Ayat 8. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingat katanya mulaqikum. 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 Kematian itu kamu yang menemuinya, bukan dia yang menemui kita. Jadi makanya Tuhan tuh aneh, Allah itu. Orang lari dari kematian, tapi dia lari itu menuju kematian itu. Jadi kematian itu di depan kita, Ibu, bukan di belakang kita. Makanya mulaki, engkau akan berhadapan dengannya. Di mungkunya itu. Makanya Ibu makin hari Ibu berjalan, makin mendekat ke dia. Ya, makin hari Ibu bertambah hari Ibu bertambah dakik ke situ tuh mah. Cayolah kamu, tak bertambah jauh lah tuh, bertambah dakik. Baputa hari kok bertambah dakiknya ke situ tuh. Ya. Janganlah pada so ibu-ibu, kawan-kawan Ibu yang SD dulu, separuh tinggal paling separuh tinggal itu. Ibu tahu nomor berapa sudah tuh, mungkin nomor rampik lo sudah tuh ikut nomor 3, nomor 2 lah. Begitu tuh. Itu kenapa mati itu mulaqikum. Iya Ibu. Satu lagi tak boleh. Ada bapak tadi, kalau silakan Ibu bapak dulu. Ya, habis itu kalau tidak ada balik ke Ibu lagi. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Di surat At-Taubah Ustaz, ayat 23 At-Taubah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ya ingin kami tanyakan di situ aulia. Sebagian Quran ada yang mengatakan pelindung dan juga ada pemimpin dan teman setia. Jadi di situ apakah memang pemimpin, kemudian terkait dengan pemimpin Ustaz. Seperti nanti kita kan akan memilih presiden, kemudian DPR dan partai. Apakah kita memilih presiden, DPR dan partai itu dianggap memilih pemimpin atau bagaimana? Baik, oke, terima kasih Pak. Jadi kata aulia itu bentuk jamak dari kata wali. Wali itu jamaknya aulia. Wali itu artinya orang yang kita serahi urusan kita. Makanya Ibu kalau menikah ada wali. Bako ada wali, Ibu menyerahkan diri Ibu ke orang ini untuk diserahkan ke orang ini. Tuati wali itu. Ibu menyarah kapak Ibu. Bahasanya Ibu seperti barang kok kasih akannya jual lah. Itu bahasa kasar itu. Maka wali itu arti harfiahnya orang yang mengurus urusan kita secara total. Itu namanya wali. Itu maka ada wali murid. Betul ya? Jadi wali itu makanya wali kota. Kenapa wali kota Pak? Ya karena kita serahkan urusan kita ke dia di kota ini. Makanya wali itu bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan kawan dekat, bisa. Karena kalau kawan dekat kan memang dia yang melindungi kita. Kadang kita tidak ada rahasia dengan dia, ada betul Ibu. Kalau kawan dekat kan tidak berasia lah Pak. Ya kan? Makanya mengartikan aulia dengan kawan dekat itu boleh. Bahasanya begini, jangan kau jadikan orang-orang kafir sebagai aulia selama ada orang-orang yang beriman. Min dunil mu'minin, begitu kata Allah tuh.
Jangan jadikan orang kafir itu aulia selama ada orang beriman. Kecuali ibu bapak tinggal di Amerika, presidennya dua-duanya kafir, dua-duanya non muslim. Baca rumilianya, pilih yang paling sedikit bahayanya untuk Islam. Tapi selama ada orang Islam, tidak boleh milih non muslim. Memang begitu aturan Al-Quran. Ibu bapak, andai diartikan aulia itu dengan kawan, menjadikan orang non-muslim kawan saja sudah dilarang, apalagi menjadikan pemimpin yang mengurus urusan kita. Itu. Justru semakin diubah, artinya semakin menguatkan. Semakin diganti makna aulia dengan kata kawan, semakin menegaskan makna. Jadi kawan saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Itu begitu tuh. Yang urusan kita dia mengurus. Tapi rasa kalau Indonesia ini tidak ada calon non-muslim. Insya Allah calon kita Islam. Ya pilih sajalah yang paling bermanfaat untuk agama kita. Itu kan kita sendiri masing-masing menilai kan. Ya, yang penting dia ini dinilai baik dan bermanfaat dan memperjuangkan kepentingan kita. Ya karena memang begitu Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak bisa juga. Ibu Bapak, andai negara kita ini tidak memiliki pemimpin yang tidak untuk agama, tidak akan bisa pengajian seperti ini Pak Ibu. Ini karena pemimpin masih peduli dengan agama. Kalau mereka memang benci Islam, mustahil kita adakan pengajian Pak, diusir kita tuh. Ya. Seperti di negara-negara barat seperti itu serampang kita beribadah tuh Pak. Seperti di Singapura saja Ibu. Ibu di Singapura tuh kalau ibadah korban, jangan Ibu cuba-cuba dabi jawi di muka masjid tuh. Tangkuk Ibu langsung. Tak boleh menyembelih hewan kurban di tempat-tempat umum. Hewan korban di mana? Serahkan saja ke sana, ke rumah potong. Dan kita tak tahu menahu ini kemana dagingnya. Kan jadi hilang makna korban kan. Kalau korban itu keakraban, kebersamaan, riang gembira, tak begitu. Tapi memang begitu, karena penguasanya begitu di sana. Saya pernah diundang di Singapura itu kasih khutbah Idul Adha. Itu sampai beberapa hari saya di sana, Ibu, tak pernah telinga saya mendengar azan di sana. Karena saya di pusat kota itu ditempatkan. Saya tanya ke bagian kedutaan itu, kenapa azan tak dari sini? Tak boleh mic ini keluar Ibu. Mic dalamnya saja. Jangan coba-coba suara mic keluar. Bisa ditutup, ditangkap. Bersyukur kita nih. Jadi penting memilih pemimpin yang jangan Ibu anggap remeh-temeh memilih pemimpin itu. Itu buktinya Singapura yang paling dekat. Ya. Memang tapi selama dia Islam dan memperjuangkan Islam, sudah kita pilih dia. Siapa dia terserahlah Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan pula. Ya masing-masing kita kan punya penilaian Pak. Bebas terserahlah mau pilih yang mana. Nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan semua. Kenapa itu dipilih? Kalau punya alasan, ya Allah saya pilih dia karena menurut penilaian saya sudah cek pendidikannya, saya cek tangan perbuatannya, saya cek latar belakang saya cek. Menurut ijtihad saya, dia yang paling bisa memperjuangkan. Tapi ternyata pilihan saya salah. Kemudian ya Allah, kita selamat. Kata Allah, engkau ke surga, kata Allah. Jadi jangan tiba amplop 20.000 itu langsung pilih orang tu. Oh tak bisa. Karena pilihan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena dia bikin kebijakan itu karena kita. Kan kita coblos dia. Tapi kalau kita sudah berijtihad, sudah istikharah. Ibu besok kan ada pilihan nih, ada nih calon presiden ini, ada calon caleg ini. Ibu ada yang enggak membingungkan, istikharah dulu. Ya Allah, tolong tunjukkan kama ambo dua calon di hati ambo ka. Tunjukkan ambo kama yang kuat ambo. Karena pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat Ibu. Andai Ibu memilih pemimpin yang salah, dia bikin kebijakan salah. Kebijakan dia salah itu karena Ibu milih dia. Dah bisa Ibu selamat itu. Ibu tunjuknya. Itu apa tu dulu jadi presiden kecik Ibu dak. Kecik Ibu tu milih dia dulu maksudnya dak. Sama berkundo saya kan aku ya Pak tu. Kecuali Ibu lah berijtihad, lah istikharah. Salah pilihan kita bisa berhujah di hadapan Tuhan. Ya, terserahlah siapa orangnya, Pak Ibu. Ya, kalau ada dosa nak pilih. Ya kan jadi dosa nak caleg. Kau tak caleg lah, dosa nak lah pilih. Yang memberi karib kerabat mah. Wa ita izil kurba, memberilah kepada karib kerabat termasuk bagi suara. Orang lain dipilih dosa anak lah.
Nen jali kelakuannya dapat nen jali apa anda dak pilih lah. Pilihlah tu sanak awak tu. Ya, kalau yang mamaknya caleg bagai pilihlah nyo. Ya gitu tu Pak. Dan tu Bapak Ibu kan memberi kepada karib kerabat bukannya memberi uang. Termasuk memberi kebaikan-kebaikan termasuk memilih dia kalau memang dia layak. Bukan karena kerabatnya, bukan dia punya kompeten, layak. Terserahlah Pak. Ya, tapi itu kaidah dalam agama. Karena Islam ini bukannya soal sujud sorga-sorga, tidak begitu. Hingga cara memilih pemimpin pun Al-Quran mengaturnya. Itu semua kemaslahatan kita. Masih ada? Pak, silakan Pak. Ini kita 5 menit lagi Ibu ya. Iya. Nah, enggak apa-apa. Nah, karena di jadwalnya sampai jam 11, ini udah lewat. Tapi enggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih. Sehubungan penyampaian Pak Ustaz tadi dengan kematian itu di depan mata kita. Jadi kita yang mengejar kematian. Kemudian ada sehubungan bertambahnya umur kita, mengadakan ulang tahun bergembira ria. Apakah bisa kita maknai bergembira ria dengan bertambah umur itu karena semakin dekatnya kematian kita? Ya. Bisa jadi begitu Pak. Bertambah umur kan, oh makin dakik je mati. Alhamdulillah, lah dakik dah je mati. Bisa jadi gitu. Ya. Tapi rata-rata kita bergembira tu karena merasakan pertambahan usia tu nikmat. Karena kan kita disuruh minta kan, ya Allah panjangkan umur saya gitu ya. Jadi minta kan siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, perbanyak silaturahim gitu kan. Artinya usia yang panjang itu memang nikmat. Tapi panjang usia itu bukan panjang hitungannya. Panjang dalam pengertian keberkahannya, kebaikannya. Kan ada hadis Nabi, sebaik-baik manusia man tala umruhu, yang umurnya dipanjangkan, wa hasuna amaluhu, tapi amalnya semakin baik. Tidak ada manusia yang sebaik itu kata Nabi. Umurnya panjang, amalnya makin baik. Yang bedo makin pensiun, makin di meja domino. Itu kacau tuh. Iya apa-apa kau makin pensiun ke masjid lah, tak ke meja domino dari pagi sampai sore loh. Ibu-ibu lah pensiun, ibu ke pengajian lah, tak dilapo je mota loh. Itu yang sebaik-baik manusia, umurnya dikasih panjang, amalnya bertambah baik. Coba Pak, siapa manusia yang paling besar azabnya di akhirat? Bahkan Allah pun tak sudi melihat kepadanya. Ada 3 Ibu. Ya. 3 manusia yang mendapat azab yang paling pedih itu, dan Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Ya. Yang nomor 1 Ibu siapa? Syekhun zanin, orang tua yang pezina. Alah gaib, tapi kerajo, ya kan, ke diskotik panjang saya. Alah gaib itu. Itulah manusia yang paling buruk azabnya. Karena harusnya orang tua tu tak di situ lagi. Kan ada orang tua, okay, Bu, makin tua makin suku jalan-jalan kan kamari. Ya ada. Ayo. Lah tua tu Ibu. Itu etong-etong le ambu amal lambo le kacukui nak ko. Apa dan kamu tambah le ko. Yang kurang le ko. Itu. Ya. Ikulah tua reuni-reuni panjang saya. Tu sabantah reuni-reuni panjang. Ya tak apa-apa kalau silaturahim tak apa-apa. Iko alumni panjang saya, reuni panjang saya. Ikulah payah berjalan ko. Tu makanya ibu-ibu kalau umur 60 ko Ibu. Dulu awak umur 30 bersobok je kawan, pertanyaan awak, di mana posisi kini? Tak betul. Kalau umur 60 ko kalau sobok je kawan-kawan lama, si anu tu lai duit je lai, dah tu tanyanya. Alah mati innalillah, tu ya. Makanya ibu kalau kini bersobok je kawan-kawan dulu, pertanyaannya ndak kerajo lai. Ndak aset lai. Yang ditanya, lai duit je si anu lai. Lai duit je si anu lai. Ndak betul. Karena itu sunatullah saja tu. Ya. Kalau ambo bertamu je kawan SD ambo, di mana kini? Di mana posisi yang kini? Apa kini jabatan? Tu karena ambo dia masih masuk itu. Tapi kalau lah ibu kini kau kan itu tanya oleh tu.
Makanya ibu sabantale kalau lah umur 65 tu dalam mendaki 70, maka kat Pasobok yang ditanya, di mana rumah sakit ni rancak? Pasti tu tanya. Oh situ aku BPJS rancak situ dah tahu. Dah tu pertanyaan ni kalau tua-tua ke ya? Di mana rumah sakit ni rancak le ko? Oh, rumah sakit ni rancak. Kan tu semata masuk rumah sakit dia kepanjang tu. Tu. Harus yang tua-tua tu menyadari bahasanya lah memanglah dak zanin lah, dak berzina kerajo lah. Atau maka yang paling dasar azab tu orang tua yang berzina. Itu. Kalau anak muda yang berzina ya memang dia tenaganya, hormonnya dan tu bisa diterima juga secara akal kenapa dia berzina. Tapi orang tua tenaga anda ada, jalan lah payah, itu kerajo. Aneh bin ajaib nama itu. Ya tu. Tu makanya kalau anak muda taat, orang pertama pula masuk surga. Kan 7 manusia yang pertama masuk surga itu salah satunya anak muda yang taat, anak muda yang ahli ibadah. Kalau orang gaib, orang pensiun taat kecek malaikat tiyo je dak kalamu le macam malaikat. Tapi kalau anak muda taat, ayo mantap aja tu. Jangan cari etong-etong lah anak muda dah buat kau. Tidaklah. Mantan anak muda saudara. Tu makanya anak muda yang ahli ibadah paling pertama ke surga. Orang tua yang ahli maksiat yang pertama pula ke neraka tu. Tu makanya yang paling baik manusianya panjang usianya, amalnya pun baik. Itu makanya beginilah Bapak Ibu, harusnya ya beginilah harusnya. Ibu bapak makan kabar banyak makan itu. Ya banyak anak makan itu. Janganlah restoran-restoran panjang. Itu kuliner jole. Ya kuliner jole. Ya, makan putih talu tu ibadah le. Ya kan? Ikut kuliner semeja yo cari restoran paling lama je le. Ya dah, orang gigi lagi cabut Tuhan tu mana cari lama je le. Itu makanya ibu umur 60 ke dicabut Tuhan gigi tu supaya dia makan je kerajo le. Itu gigi tangga tu Tuhan mencabut itu. Ibu kalau makan banyak lalu lama, percayalah kamu. Nya makan je lalu kau berbanding lurus ibu. Orang kalau lama makannya lalunya lama loh. Maka ciri-ciri orang sadang tak situ ya. Makan bertambuh, lalu berkaruh. Orang sadang tak itu ya? Ya itulah. Maka dicabut gigi je le. Jangan makan lama je le. Bubu saya lulu le. Jangan kunyah-kunyah aja le itu. Tu ibadah le. Nikmat kedua lalu ibu tak tahu sawan tajago lalu malam ya. Itu Tuhan membangunkan itu. Jangan lalu je le. Sujud le cik Tuhan. Minta ampun le. Lah kabar jalan oto lah katibu ko Lalu aja le. Oto ibu lah di jalan, lah ngelason itu. Kan Nabi Daud pernah protes, datang malaikat maut. Engkau datang kok tiba-tiba saja mencabut nyawa saya. Kenapa tidak dikasih tahu, tidak ada pemberitahuan sebelumnya? Apa kata itu malaikat maut? Sudah saya beritahu sebelumnya. Apa? Lihatlah uban di kepalamu. Satu uban itu alarm. Ikut je sungguh lah uban bagai. Tak kapalo je lah. Tak ada orang tekana mati kan. Aneh bin ajaib nama itu. Itu rambutmu yang putih itulah pemberitahuan saya. Kawan-kawanmu yang mati itulah pemberitahuan saya. Gitu. Enggak mesti pula diberitahu tu Pak. Yalah. Lagi apa Pak? Mau cari dak bara rambutnya hitam ni kau. Ya dak kalamu itu. Maka dari itulah tu tayyibin, ibu rencanakan tayyibin tadi tu. Baca roh lah. Kalau nak tadi di Fusilat 30 tadi, ibu istiqamah lah, ambil amal cik istiqamah, jadi ketinggalan sampai mati, kecuali sakit atau musafir. Ya. Nah, salah ada kerajaan lah tu, insyaAllah mati loss. Ya. Begitu. Nah, begitulah dulu. Dua tadi. Oh yang ma tu. Oh yang hadis tadi. Oh ya. Oh. Keciknya apa poin ambo yang tadi pertama tu saya, yang kedua ketiga ndak loh. Yang kedua itu yang mendapat azab yang pedih dan Allah nak akan melihat kepadanya itu imamun jair, penguasa yang zalim.
penguasa yang zalim, nyusi orang, nyorampok tanah orang, nyobangun di situ. Mengambil hak orang tu rakyat tak berdaya, jo senjata diambil, itu tak mudah urusan ibu. Itu makanya azabnya paling pedih dan Allah tak akan melihat kepada pemimpin-pemimpin yang begitu tu. Harusnya tugas dia menjamin keselamatan warganya, rakyatnya, bukan merampas hak rakyatnya. Kalau ada raja-raja begitu, itu namanya sultanun jair. Pemimpin-pemimpin yang lalim, kata Nabi. Dan Allah tidak akan melihat dia, dan dia orang pertama yang dicampakkan tu. Dan azabnya yang paling dalam. Nanti ibu baca di surat Al-Ahzab 67-68. Surat 33, 67, 68. 66 atau 67 pokok. 67, 68. Coba baca. Apa kata Allah? Ini manusia berteriak di akhirat, ini pemimpin-pemimpin kami begini, begini, begini. Mereka bikin kebijakan menyengsarakan kami. Fa'adalluna sabila, kami salah hidup kami, merasai kami, susah kami gara-gara kebijakan dia. Apa kata manusia? Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Allah, berikan mereka azab berlipat ganda. Makanya para pemimpin yang mendapat azab yang berlipat ganda tu. Tuh, ya. Nah yang ketiga, fakirun, ya, mutakabbirun, orang miskin yang ongeh. Oh, miskin ongeh, ibu. Itulah orang kaya ongeh kan biasa, wajar. Iku miskin ongeh tak tanggung, ibu. Itu ya. Ya itu campaknya aku ikut. Orang sombong tu kan karena kaya, karena ilmu, karena jabatan. Iko ndak ala bodoh, miskin, sombongnya ndak tanggung-tanggung. Kan ndak patut si ala nama tu. Orang sombong kaya ke sombong ke patut nama tu. Kan miskin sombong lo. Gitu. Tu ya bahasa awak ndak ada untung nama tu. Tapi yang poin pokok kita dari itu, orang yang paling buruk tu kalau usianya panjang tapi amalnya buruk. Manusia yang paling baik itu kalau umurnya panjang, usianya amalnya baik. Gitu. Makanya ginilah ibu, apa kata Nabi? Besok mau kiamat, engkau besok pagi mau mati, maka engkau tanamlah pohon. Jangan biarkan kamu mati tanpa manfaat, kira-kira begitu. Besok mau mati, tanam pohon. Engkau sudah terjadwal mati besok pagi kamu mau mati. Maka siapa yang di tangannya ada bibit, tanam. Apa tuh? Jangan kita mati tanpa meninggalkan kebaikan untuk orang. Tidak boleh kita mati itu hingga tidak ada yang dikandang orang dari kita, tidak ada kebaikan diambil dari kita. Ya, makanya begitulah menyiapkan kehidupan yang udkhulu al-jannah. Kenapa masuk surga tadi tanpa huruf jar ya? Itu kuncinya di surat ya An-Nahl 32 tadi ya. Okelah. Mudah-mudahan kita ni semua Bapak Ibu insyaallah lah. Ya insyaallah lah. Kalau dicari bantu Bapak Ibu alhamdulillah insyaallah. Ya kan pengajian tu usah bantah Pak. Ya setiap datang ke masjid hilang dosa. Ya kan yang jamaah ambo ada berapa banyaknya kan? Yang mengaji tak sudah, yang ditabiang ada, yang muslimin isiku ada. Itu tu usah bantah sobok yang bo. Mulai Pak ya kan? Bila Pak Son iko ulak kadang sobok lah. Yang hakim sobok lah. Seminggu ni 5 kali 6 kali bagai. Ya tu. Ndak kabi dosa tu. Ya, cuma ambo kadang-kadang takut ambo. Beliau kamah ambo tiba, ambo dak bisa ceramah ambo ulang-ulang lah. Pasal ambo cari materi baru taruh. Ambo bedo jadinya Pak. Beliau ko aku tabiang apa ko kadang-kadang. Pokoknya seminggu tu ambo 6 kali sobok yang ambo. Tu ambo pusing kalau ambo materi ya. Kau orang sobok tu. Begitulah. Ibu jatuhlah. Itu. Besok pagi dulu tu. Ikut orangnya baru. Ikut sebab besok ikut orang baru dan dah ikut orangnya. Itu karang ikut orangnya. Ditabiang ikut orangnya. Ayonya bu kadang-kadang tu lawan kita takut mu ceramah kadang kau takut aku sebut apa aku patang kau sabit ustaz je ada. Itulah. Tapi paling tidak ibu kalaupun itu saya mau sabut itu saya mau sabutnya dosa ibu diampuni. Wah, ya ibu
patang ikut ceramah ustaz kau. Kini ikutnya balik ada usaha mau tiba naik dosa ibu diampuni. Pahalanya baru. Walaupun ceramahnya tu gitu saya. Yang baru pahalanya. Begitu, ya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.